Ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan siswa SMA Negeri Cimarga di Lebak, Banten ini mogok belajar. Kepala sekolah dituding melakukan tindak kekerasan terhadap siswa kelas 12 yang merokok di lingkungan sekolah. 630 siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten melakukan mogok belajar serentak pada Senin 13 Oktober kemarin. Aksi para siswa ini disebut sebagai bentuk solidaritas usai ILB. Siswa kelas 12 diduga ditampar Dini Fitria karena ketahuan merokok di kantin sekolah. Buntut peristiwa ini, Dini yang juga merupakan kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga dinonaktifkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Tak hanya itu, Dini juga dilaporkan oleh orang tua ILB ke Polres Lebak. Kasus ini kemudian dimediasi Gubernur Banten Andra Soni dan keduanya saling memaafkan pada Rabu kemarin. Meski demikian, pendapat masyarakat terbelah antara mendukung guru yang menegakkan disiplin dan mengkritik pelaporan ke kepolisian dengan masyarakat yang mengkritik kekerasan oleh guru sebagai pendidik. Lalu bagaimanakah sebetulnya pola pendidikan dan sanksi terhadap siswa yang melanggar disiplin sekolah? Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan langsung sapa satu persatu. Yang pertama sudah ada Mbak Maharani Siti Sofia yang merupakan Ketua Departemen Hukum dan Perlindungan Profesi Guru PGRI. Selamat malam Mbak Rani. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir sebelumnya. Ya, terima kasih. Baik, kemudian di sebelahnya sudah ada Pak Halim Senredis, merupakan Sekretaris Federasi Guru Independen Indonesia FGII. Selamat malam Pak Halim. Selamat malam. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, di sebelahnya juga sudah ada Pak Jasa Putra, Wakil Ketua KPAI. Alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya ke Mbak Rani terlebih dahulu ya. Kalau dari secara keseluruhan ini memang menimbulkan pro dan kontra, tapi kalau tanggapan PGRI sendiri seperti apa Mbak? Ya, hampir selama 2 tahun terakhir ini PGRI secara terus-menerus ya, secara konsisten mendorong adanya Undang-Undang Perlindungan Guru. Karena kami melihat meskipun keberadaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan guru ini sudah ada lengkap dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, bahkan kemudian peraturan menteri dan lain sebagainya. Tapi kami melihat fakta di lapangan, keberadaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan guru ini masih cukup lemah gitu ya, terutama dalam hal penegakan hukum. Itulah kemudian PGRI melalui organisasi kita telah mendorong itu dan secara langsung meminta kepada Komisi 10 DPR RI selaku pembentuk undang-undang agar mendorong adanya Undang-Undang Pelindungan Guru yang secara khusus memberikan jaminan perlindungan terhadap guru. Nah, fakta kekerasan yang selama ini terjadi dan menguap di publik inilah yang kemudian mendorong kami berdasarkan data yang PGRI miliki bahwa seringkali guru posisinya selalu lemah di penegakan hukum begitu. Berarti secara tidak langsung dengan berangkat dari undang-undang ataupun juga aturan yang perlu difikskan tersebut, PGRI menilai memang di kasus ini yang kemudian terjadi di Cimarga, guru dilemahkan secara profesi? Ya, jadi kami cukup bersyukur ya dalam kasus di Cimarga ini karena telah dilakukan upaya secara pendekatan preventif maupun persuasif ya, yang kemudian berakhir dengan perdamaian di antara guru maupun orang tua murid dan murid itu sendiri ya. Nah, langkah-langkah inilah yang kami cukup syukuri gitu ya, karena ini telah menunjukkan ada upaya-upaya yang tidak selalu mendorong atau menyudutkan guru untuk kemudian langsung dihadapkan head to head dengan aparat penegak hukum begitu, tapi bisa diselesaikan secara persuasif dan kekeluargaan. Nah, perdamaian inilah yang kemudian kita harus jadikan portofolio gitu ya, artinya contoh bagaimana menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang dialami di dunia pendidikan, dan tentunya ini kan menjadi pelajaran penting ya bagi dunia pendidikan maupun pendidik gitu dalam menghadapi atau memberikan sanksi terhadap siswa di sekolah. Penyelesaian
yang kemudian sudah dimediasi ini memang menjadi salah satu jalan keluar yang kita harapkan. Tapi kita juga harus ingat sebelum ada mediasi sempat ada penonaktifan begitu ya. Menurut Anda sendiri seperti apa Pak Halim? Kalau kita melihat penonaktifan, ini kan sebenarnya seharusnya bisa dihindarkan gitu kan. Mengapa harus dihindarkan? Kenapa? Karena memang FGI memandang bahwa apapun tindakan kekerasan di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh seorang guru itu tidak bisa ditolerir. Tidak dibenarkan. Itu tidak boleh. Ya kan? Tentu itu melanggar ya. Nah, namun kami melihat juga bahwa pelaporan orang tua terhadap seorang guru yang melakukan tindakan kekerasan ini juga merupakan presiden buruk bagi pendidikan. Kenapa? Karena seharusnya orang tua melihat dulu. Jangan melihat akhirnya, oh anak dipukul gitu kan. Anak dicubit gitu kan. Harus dilihat proses. Pendidikan itu kan tugasnya guru itu kan ada dua. Yang paling berat itu adalah membentuk karakter. Kalau kita mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan, mungkin Ibu Tiara juga bisa gitu kan. Tapi untuk membentuk karakter, ini tidak semua orang bisa gitu kan. Harus ada kerjasama antara harus guru ada dan kerja juga dengan orang tua. Gitu kan. Nah, ketika bentuk karakter inilah, nah guru itu kan melakukan pembentukan pendidikan karakter ini kan berjenjang ya. Secara hierarki juga sudah dilakukan. Kalau di sekolah itu kan ada guru, ada wali kelas. Ketika melihat seorang anak melakukan, ini kan ada masukan. Apakah ini kalau sudah kepala sekolah melakukan tindakan seperti itu, ini sudah melalui tahapan gitu kan. Tapi kalau kita spesifik mengenai kekerasan ataupun juga upaya menampar siswa tersebut, ini kan kalau tidak salah sudah ada aturan tahun 2003 begitu. Betul. Ya Pak Halim yang menyatakan bahwa pendidikan boleh dilakukan tapi kekerasan fisik jangan, intinya seperti itu. Anda menanggapinya? Kekerasan fisik yang diperbolehkan ada ya. Selama itu tidak menimbulkan cedera dan lain sebagainya itu boleh. Tapi kan kalau hanya cubit, tampar sedikit, saya rasa guru itu melakukannya tidak sekeras yang kita bayangkan gitu kan. Ya kan? Ini kan penamparan ini hanya bentuk pendidikan. Terkadang kan orang tua anak ya dalam membuat laporan, kalau membuat laporan ke orang tuanya, kok begini, Mas saya dipukul sama ibu. Ibunya langsung kan. Nah ini kan kita melihat antara pembentukan karakter guru dengan orang tua ini sering nggak sama gitu kan. Contoh misalkanlah ketika guru mengajarkan ketika anak di sekolah bawa bekal, ayo kita cuci nih piring. Sampai di sekolah disuruh cuci nggak anak? Enggak kan? Artinya nggak sama. Ada ketidaksinkronan itu tadi ya. Nah harus semestinya orang tua juga harus melihat gitu kan. Ini kok kasus anak saya dipukul gitu kan. Kenapa? Nggak langsung ujuk-ujuk lapor loh polisi. Gitu baik. Kan? Itu yang menjadi catatan tentunya ya. Harus ada tahap yang dihindari. Apalagi langsung ada dinas langsung itu yang harus ditelaah terlebih dahulu ya Pak Halim ya. Dilihat langsung nonaktif gubernur langsung turun. Ini kayak ini keputusan politik apa keputusan pendidikan, intervensi pendidikan gitu. Kita minta pendapat dari KPAI terlebih dahulu. Kalau Anda sendiri menilainya perspektifnya seperti apa? Karena nampaknya susah sekali ya memisahkan di era ini antara kekerasan dan juga bagaimana cara mendidik yang banyak sekali faktor yang mempengaruhi, salah satunya media sosial, lingkungan orang tua juga misalnya. Pak Jasa. Ya, sebetulnya kan DNA dunia pendidikan itu kan ramah pada anak. Karena yang dididik di situ adalah manusia gitu ya. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan di pasal 9, setiap anak punya hak dilindungi dari kekerasan, baik fisik, psikis, dan seksual. Siapa yang melindungi? Ya guru, ya tenaga pendidik, ya pihak yang bertanggung jawab itu. Saya kira dalam konteks itu clear ya. Nah oleh sebab itu, apapun alasannya dan siapapun pelakunya, kekerasan itu tidak dibenarkan. Kalau kita merujuk Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan itu adalah sesuatu perbuatan yang menjadikan anak sengsara, baik secara fisik, psikis, dan seksual, dan termasuk juga perlawanan terhadap hukum gitu ya. Nah ini saya kira harus clear ya, biar kita bisa melihat perspektifnya gitu ya. Dan kalau memang anak jadi pelaku ya kita ada Undang-Undang Perlindungan Anak, itu yang ke satu. Nah kemudian kedua, saya sebetulnya sedih juga Mbak, ini
seharusnya dunia pendidikan lepas dari industri candu rokok, tapi justru industri candu sangat luar biasa mengintervensi di dalam dunia pendidikan kita. Itu yang tidak kita baca sebetulnya, gitu. Sehingga seolah-olah kita berhadapan dengan anak dan guru. Padahal ada problem yang lebih serius dari itu adalah persoalan industri candu yang namanya rokok. Kita sudah memiliki undang-undang kesehatan, punya PP pengendalian tembakau, tapi kalau survei yang dilakukan oleh KPAI, pengawasan yang dilakukan oleh KPAI, akses rokok, membeli rokok, kemudahan rokok di lingkungan pendidikan itu sangat mudah sekali. Termasuk juga guru, sebagian temuan kita juga merokok di dalam dunia pendidikan. Nah, jadi ini juga dilihat. Jadi problem itu harus dilihat secara komprehensif. Tidak juga aspek soal kekerasan ya, antara membedakan kekerasan dengan disiplin gitu ya. Tentu dua DNA yang berbeda antara langit dan bumi gitu ya. Tapi juga aspek lain soal industri candu gitu ya, yang dimana menggerogoti dunia pendidikan kita gitu, Mbak Tiara. Baik, langsung saja mungkin ditanggapi Mbak Rani, ini melihat problem yang kemudian disampaikan oleh KPAI, Anda melihatnya bagaimana? Ya, saya kira memang dunia teknologi berkembang, dunia berkembang, saya kira pengetahuan guru, tenaga pendidik dan anak tuh terus harus saling melengkapi ya. Artinya kita tidak juga bisa menggunakan cara-cara yang lama, pendekatan-pendekatan yang lama gitu dalam menyikapi menegakkan disiplin di dunia pendidikan. Kalau tadi kita tahu bahwa di ketentuan undang-undang peraturan pemerintah terkait dengan guru dan dosen misalnya dengan guru, pelindungan guru misalnya di pasal 39 gitu ya. Di situ kan disebutkan bahwa guru diberikan kebebasan. Ya, bahasa kebebasan ini kan seolah-olah kemudian kita punya kewenangan untuk memberikan bentuk-bentuk disiplin seperti itu. Nah, yang seperti itu kan kita perlu memikirkan ya bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dari zaman ke zaman mungkin ada perubahan. Betul. Yang kemudian perlu ada pendekatan, iya, penyikapan yang sangat berbeda. Nah, ini yang perlu dipertegas sebenarnya dan juga tentu kita terus sosialisasikan ya, terutama di guru-guru di bagian dari organisasi PGRI ya, untuk terus mengembangkan pengetahuan dan juga wawasan yang terkait dengan pendekatan-pendekatan di dunia teknologi yang sudah mulai berkembang ini begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Halim. Pak Halim, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pola begitu ya, ini apa yang harus dilakukan, pola bagaimana yang harus disesuaikan ketika ajaran-ajaran yang diterapkan di sekolah ini tidak sesuai dan menimbulkan resistensi dari orang tua dan juga murid itu sendiri. Tapi dijawab usai jeda, Pak Halim, kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Ya, sebelum saya melanjutkan diskusi, pemirsa, kita akan pantau terlebih dahulu ya bagaimana kemudian ini respon dari masyarakat berkaitan dengan proses pendisiplinan yang diupayakan dan juga dilakukan oleh guru di Cimarga ini. Sudah bergabung bersama kami rekan kami Reihana. Selamat malam Reihana, silakan. Ya baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Mungkin jika Anda melihat berita akhir-akhir ini, baik itu di sosial media ataupun menonton TV, ada berita mengenai kepala sekolah yang melakukan pendisiplinan, yaitu adalah dengan cara menampar siswa yang ketahuan ini merokok di lingkungan sekolah. Nah, ini juga tentunya menimbulkan pemirsa siswa-siswi yang ada di sana berhenti sekolah untuk sementara waktu dan juga orang tua siswa memutuskan untuk membawa ke jalur hukum. Tapi pemirsa, bagaimana sebetulnya pendapat dari masyarakat? Apakah mereka setuju ataukah tidak dengan adanya pendisiplinan dengan cara kekerasan yang saat ini viral mungkin di sosial media ataupun di berita pada saat ini? Untuk itu pemirsa, di malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu masyarakat yang... Halo, selamat malam Mbak. Halo, selamat malam. Mbak namanya siapa? Meta. Oke. Mbak Meta, mungkin ini pernah nggak sih melihat yang informasi yang beritanya ada sekolah yang melakukan penamparan kepada siswa, tujuannya adalah untuk mendisiplinkan karena ketahuan merokok di sekolah? Ya, dan sempat juga sebagai orang yang kita nggak tahu di lingkungan sekolah itu seperti apa, kita juga harus melihat dari dua sisi ya Mbak. Merokok di lingkungan sekolah dan di bawah umur itu jelas salah. Menampar siswa pun juga salah satu perbuatan yang tidak patut. Tapi kita juga harus melihat dari sisi mungkin dari guru atau kepala sekolah, tapi ternyata siswanya melakukan perlawanan yang mungkin akhirnya dan dari kepala sekolah itu perbuatan yang tidak baik juga gitu sih kalau menurut saya. Kita juga harus lihat dari kedua sisinya ya. Betul. Tapi Mbak, setuju nggak sih kalau untuk mendisiplinkan siswa ini harus dengan cara kekerasan atau dengan cara fisik?
Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya Mbak ya, karena anak-anak zaman sekarang nggak bisa digituin kayaknya saya rasa. Beda sama zaman dulu gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita harusnya dari action dari kitanya, kita sebagai orang yang lebih tua daripada mereka, kita harus menunjukkan bahwa kita tidak boleh merokok di depan siswa, jadi sehingga siswa juga tidak melakukan hal yang demikian rupa. Mbak Meta harapannya mungkin seperti apa? Mudah-mudahan guru-guru di Indonesia atau sebagai tenaga pendidik kita semua diberikan kelapangan kesabaran untuk mendidik siswa-siswa yang ada di Indonesia, dan mudah-mudahan juga siswa-siswa yang ada di Indonesia juga menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, untuk yang negatif-negatif mudah-mudahan tidak dilakukan gitu sih. Mbak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Dan pemirsa, kita juga masih akan terus menanyakan nih kepada masyarakat yang ada di sini mengenai tanggapannya. Halo, selamat malam Mbak, maaf mengganggu waktunya. Mbak, namanya siapa? Putri. Oke. Mbak Putri, tahu nggak sih kalau misalkan akhir-akhir ini ada berita mengenai kepala sekolah yang menampar siswanya dengan tujuan ini untuk mendisiplinkan? Tahu. Udah pernah dengar. Tanggapannya gimana nih Mbak? Kalau menurut aku sih, karena aku nggak tahu kejadian di TKP kayak gimana ya. Tapi sebenarnya kalau untuk siswa di bawah umur ngerokok itu udah salah. Apalagi ngelakuinnya di sekolah itu juga udah salah. Tapi untuk kekerasan yang dilakuin aku rasa juga nggak pantas ya dilakuin, apalagi ke siswa. Gitu sih. Ya, tapi Mbak sendiri setuju nggak sih kalau untuk mendisiplinkan siswa ini harus melalui dengan cara kekerasan fisik? Kalau dulu kekerasan fisik mungkin nggak dinormalisasi juga ya. Cuman menurut aku kalau misalkan kita nggak memutus kebiasaan mendidik orang dengan kekerasan fisik, siapa yang memutus gitu? Mau sampai kapan fisik terus yang diserang? Gitu. Ya, harapannya mungkin seperti apa nih Pak? Kedepannya semoga siswa juga kalau misalkan dididiknya dengan baik, nggak harus menggunakan kekerasan. Aku harap mereka juga bisa tertib, juga nggak perlu pakai kekerasan. Jadi gurunya juga bisa lebih sabar dan bisa lebih lurus lah, nggak perlu ada kayak gini-gini lagi gitu. Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Dan tentunya pemirsa, itulah dia tanggapan dari masyarakat. Beberapa mengatakan tentunya ini tidak setuju, tapi tentunya pemirsa ini juga kembali lagi karena untuk mendisiplinkan siswa ini juga merupakan isu yang cukup sensitif. Lalu bagaimana pendapat Anda pemirsa? Saya kembalikan kepada Anda di studio Tiara. Baik, terima kasih Rehana Mejia melaporkan langsung dari Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saya kembali ke Pak Halim. Pak Halim, yang satu harus kita syukuri adalah ternyata masyarakat banyak yang berpikir objektif begitu ya Pak ya? Betul. Baik, tapi mungkin boleh langsung direspon. Bagaimana kemudian jika resistensi tersebut ini terus-menerus bermunculan dari orang tua maupun juga siswa itu sendiri? Kalau ini selalu muncul kan, kekerasan muncul, terus ada respon orang tua, langsung lapor dan lain sebagainya. Kemudian ada dari birokrasi langsung menonaktifkan guru atau kepala sekolah, kemudian gubernur turun langsung bikin SK pemutusan. Ini kan seperti saya melihat tuh kayaknya kalau sudah gubernur turun tuh ada intervensi terhadap pendidikan, politik mengintervensi. Padahal guru itu kan kalau kita berbicara guru ya, guru itu adalah Rasul kebangunan menurut Soekarno. Ya kalau kita bicara Rasul kebangunan berarti guru ini adalah orang pilihan. Kalau gubernur itu kan prosesnya dari proses politik. Kalau guru ini kan proses dari alami. Ya. Nggak semua orang lo mau jadi guru dengan gaji yang kecil gitu kan. Artinya dia lahir dari hati nurani gitu kan. Saya mau jadi guru. Nah ini harus kita perhatikan ya. Nah ketika ada satu tindakan kekerasan ya kan. Orang tua respon langsung berlebihan, lapor dan lain. Harus dilihat prosesnya. Seperti saya dari awal tadi saya katakan, lihat proses. Kepala dinas juga harus lihat proses gitu kan. Baik. Apalagi kalau sudah turun kepala sekolah. Mungkin ke depan kali ya, harus ada MOU antara guru dengan kepolisian. Jadi batasan tindakan kekerasan tadi yang diperbolehkan apa, yang tidak boleh gitu kan. Yang oleh Karena kan kalau sudah guru itu udah berlawanan berhadapan dengan anak, nih anak tambeng gitu kan, emosi itu muncul. Ini kan manusia juga kan, sama kita juga menghadapi anak kita juga begitu kan, ya kan. Nah ini harus ada MOU dengan guru atau kementerian dengan kepolisian.
Jangan sampai kepolisian tuh langsung menerima loh, langsung di BAP guru gitu kan. Baik Pak Halim. Guru langsung dijadikan tersangka dan lain sebagainya. Ini kan nggak bisa, harus dilihat dulu prosesnya. Oke, gitu kan. baik. Gitu. Saya ke Mbak Rani. Mbak Rani, batasan-batasan seperti apa? Tadi sudah disinggung sebenarnya. Yang perlu sekali sebenarnya untuk dibuat begitu ya, agar guru juga paham arti pendisiplinan ini sampai mana begitu. Iya, jadi memang ketentuan undang-undang memang tidak memberikan batasan yang jelas ya soal kebebasan atau ada bahasa tindakan lain yang sifatnya mendidik. Tetapi saya kira memang perlu ada pendekatan ya, cara-cara yang harusnya berbeda ya. Kalau tadi dari KPAI mengatakan harus ada pendidikan guru era abad 21 gitu ya. Ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Tapi saya menanggapi yang disampaikan dengan Pak Halim tadi. Sebenarnya selama ini PGRI selaku organisasi profesi guru sudah memiliki MOU dengan kepolisian. Tetapi kemudian MOU ini kan tentu tidak berjalan efektif karena memang pada dasarnya laporan misalnya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak ini kan lebih biasanya, maka itu yang kita hadapi ya, guru seringkali menghadapi diskriminasi dalam proses penegakan hukum karena yang didahulukan itu adalah laporan yang sifatnya undang-undang khusus begitu ya, tidak melihat dalam konteks undang-undang perlindungan guru dan dosen. Nah, itulah yang kemudian PGRI dorong begitu ya, karena sebagai bagian dari pelindungan profesi, PGRI mendorong adanya undang-undang perlindungan guru, di mana di undang-undang perlindungan guru kita mengatur soal istilahnya ada mahkamah kehormatan guru di situ ya, di mana setiap guru yang kemudian berhadapan langsung dengan proses penegak hukum itu harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari komite atau mahkamah kehormatan guru yang kemudian menilai apakah ini sudah masuk kategori disiplin atau memang pelanggaran etik atau memang sudah masuk dalam pelanggaran hukum. Nah, sehingga ketika dewan atau mahkamah kehormatan guru ini sudah menyatakan bahwa ini bagian dari pelanggaran hukum, itulah kemudian bisa diproses secara hukum misalnya oleh kepolisian. Tetapi kalau misalnya menurut mahkamah atau dewan kehormatan guru ini melihat ini tidak hanya sekedar pelanggaran etik dan tidak masuk kategori kekerasan dalam konteks pelindungan anak atau kekerasan lain dalam ketentuan perundang-undangan, saya kira ini hanya diberikan rekomendasi untuk misalnya diberikan disiplin dalam bentuk yang lain gitu ya, sehingga tidak semua kasus atau kekerasan yang dihadapi guru atau yang dilaporkan oleh pihak orang tua siswa itu harus langsung dihadapi oleh proses hukum pidana. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Jasra. Sebenarnya kalau saya beri waktu Pak Jasra terlebih dahulu, Pak Jasra, kalau kita melihat sebenarnya kan banyak yang harus disoroti begitu ya, antara guru, pihak sekolah, orang tua, dan juga anak itu sendiri. Catatan dari KPAI yang kemudian ini menghindari adanya resistensi tersebut dan bisa bersinergi bersama begitu antara pendidikan di rumah dan juga orang tua, seperti apa? Ya, idealnya kan saling bekerja sama ya. Kita menyebutkan terpusat pendidikan, bahkan ada tambahan satu lagi itu sebetulnya media gitu ya. Media. Ya, seharusnya ini berkolaborasi dan bersinergi. Namun catatan kita, situasi keluarga kita hari ini salah satu isu hulu kan tidak mudah ya. Dari 13.000 orang tua yang kita survei sepanjang 2020, 60% itu nggak paham bagaimana cara mengasuh anak secara baik di rumah gitu. Nah, ini kan situasi-situasi keluarga kita yang beragam, yang tidak mudah, makanya sejak awal 10 tahun atau 15 tahun yang lalu KPAI meminta DPR untuk segera mensahkan rancangan undang-undang pengasuhan agar isu hulu ini bisa selesai gitu ya. Kita berharap tripusat pendidikan ini kan saling mendukung, karena kan kalau kita lihat waktu anak di sekolah itu kan cuma 7 sampai 8 jam ya. Sisanya di rumah. Nah, sisanya ada di rumah, ada di masyarakat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi hulu diselesaikan bagaimana fungsi-fungsi keluarga, karena di Konvensi Hak Anak itu memampukan keluarga itu hal yang utama dilakukan oleh negara. Nah, di hilir ini harus diselesaikan juga industri candu. Ada rokok, narkoba, judi online, kekerasan dalam bentuk lainnya, pornografi. Itu juga yang harus diselesaikan. Ini juga menghantam institusi keluarga kita, menghantam sekolah kita. PR terbesar baik untuk orang tua maupun juga dunia pendidikan kita. Seolah kita dihadapkan kan. Situasi itu dihadapkan, padahal dua isu ini isu yang secara paralel harus diselesaikan gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira ke depan ya kita harus bekerja secara bersama ya, guru, kemudian profesi, lintas profesi gitu ya.
karena anak kita hari ini tidak baik-baik saja. Betul. Gitu ya. Mungkin secara physically dia sehat, bisa senyum. Tapi ketika didiagnosa oleh profesi, katakanlah oleh psikolog, gitu hasilnya berbeda ya Pak Jasra ya? Problemnya cukup sangat serius. Jadi sepanjang komponen sistem perlindungan anak ini atau di pusat pendidikan itu tidak bisa bergerak atau hanya parsial gitu ya, maka situasi-situasi ini akan terus berulang gitu ya. Baik, itu dan yang tentu kita tidak menginginkan itu, Mbak Tiara. Oke, baik. Pak Jasra, terima kasih banyak atas waktunya, kemudian juga Pak Halim dan juga Mbak Rani begitu ya. Tapi terakhir mungkin ya, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh mungkin orang tua yang tidak bisa mengakses langsung di sekolah begitu. Mungkin dari Mbak Rani terlebih dahulu, apa yang harus dipahami terutama, kemudian juga kalau dibutuhkan sinergitas kita harus berangkat dari mana sebenarnya Mbak Rani? Ya, tentunya sebelum anak ketika masuk ke dalam sekolah biasanya itu kan ada surat pernyataan gitu ya antara pihak sekolah dan siswa begitu atau orang tua dalam hal ini pernyataan memberikan akan mematuhi peraturan sekolah dan lain sebagainya. Saya kira itu harus jadi komitmen bersama. Tapi kami sebenarnya dari organisasi PGRI ya, untuk menghindari kejadian kekerasan-kekerasan yang berulang, kami memiliki fitur ya sebenarnya di KTA elektronik PGRI itu ada fitur lindungi guru gitu ya, sehingga fitur itu bisa dimanfaatkan oleh organisasi guru-guru yang merupakan bagian dari organisasi PGRI untuk memanfaatkan laporan-laporan apabila terjadi upaya-upaya kekerasan yang dialami atau intimidasi yang dialami oleh guru. Nah, ini sinergi antara sekolah, orang tua, siswa, maupun saya kira tadi ya pemerintah daerah dalam hal ini misalnya terlibat, itu kan bagian dari pihak yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan terhadap guru. Saya kira itu juga harus saling berkolaborasi dan adanya komitmen dari orang tua untuk mematuhi gitu ya segala aturan yang ada di sekolah dan juga menjalankan aturannya begitu. Menarik. Pak Halim, tadi sempat mau menanggapi ya, tapi karena waktunya terbatas. Tapi ini yang penting kemudian dibahas. Kalau kita melihat ada beberapa contoh yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah, misalnya berkaitan dengan merokok, kita membahas mengenai kasus ini, tapi kita tentu mengetahui bahwa tidak jarang juga ada orang tua yang merokok begitu. Ini bagaimana Anda melihatnya? Makanya ketika ada kasus seperti itu, apapun ya bentuknya, bukan hanya merokok saja. Salah satu contoh dalam kasus ini tentunya kita ambil merokok, harusnya orang tua juga harus mengintrospeksi dirinya gitu kan. Ketika anak masuk sekolah itu kan pakai surat perjanjian ya. Nah, ketika anak dimasukkan dalam sekolah, harusnya orang tua percaya 100% loh terhadap guru dan sekolah dalam melakukan pendidikan dan pembentukan karakter. Serahkan. Kita berpikir apapun yang dilakukan guru itu adalah dalam kerangka pembentukan karakter. Ya kan? Nah, dalam kerangka pembentukan karakter inilah yang terkadang ya ada tindakan itu, tapi tindakan itu harus dilihat. Pasti guru itu udah berhadapan dengan karakter anak ini udah sekian kumulasinya ya. Jadi dia juga teremosi gitu. Makanya harus dibuat ada standar batasan tadi kan. Mungkin nanti ke depan perlu juga harus ada parenting gitu kan. Jadi kalau MPLS itu kan hanya anak masuk terus diberikan kesempatan untuk begini loh program sekolah. Tapi orang tua juga harus diparenting di hari pertama gitu lah. Ketika dia masuk sekolah tuh orang tua tuh harus tahu gitu loh. Ini loh kita akan melakukan ini. Bukan hanya melakukan, anak tuh dapat mapelnya ini, bukan hanya itu gitu kan. Tapi kan anak dia akan dibentuk karakternya begini loh tujuan kita. Nah, nanti guru atau sekolah tuh mengharapkan orang tua tuh di rumah tuh seperti itu juga gitu kan. Jadi ada sinkron kalau itu. Nah, kalau itu tidak sampai, nggak pernah sinkron gitu kan. Orang guru marahin anak berkata membuli gitu kan, ngomong kotor dan lain sebagainya. Di rumah orang tuanya ngomong kotor kan, jadi gak nyambung kan. Betul, itu yang harus disinkronkan. Kemudian media tadi juga harus penting sama. Perannya. Semuanya kolaborasi itu secara holistik gitu kan. Itu yang kita harapkan tentunya. Tidak diserahkan sebagai guru. Memang guru pembentuk karakter.
Karena kalau kita berbicara mengenai pendidikan, gitu. bebannya tentu tidak hanya di guru saja, Betul. tetapi juga keinginan dari anak itu sendiri, lingkungan, dan juga orang tua, begitu ya. Setuju saya seperti Pak Halim, itu. terima kasih banyak atas waktu dan juga perspektifnya. Kemudian juga Mbak Rani, Pak Jasra, tentu kita bersama-sama bekerja sama agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Gitu ya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia malam kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Ya pemirsa, saya Windy Wellington ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam. Sampai jumpa.